Shalom Bapak Ibu. Haleluya, kita merasakan kasih karunia Tuhan yang kita alami saat ini, amin. Mari bersyukur dan rasakan kebaikannya yang kita rasakan. Kami bersyukur Tuhan. Kami rasakan Kau hadir di tempat ini Tuhan. Kau hadir dalam hati kami Tuhan. Biarlah hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan kepada-Mu Tuhan. Padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran-Mu, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhan-Ku, ku rindu bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur Yesus bagi nama-Mu yang kudus.
semua. Gimana kabarnya? Luar biasa ya, puji Tuhan. Banyak sekali jemaat kita yang tidak hadir pada hari ini karena PPKM. Kan sebenarnya singkatan PPKM itu apa? Percayalah, pasti Kristus menolong. Ada men? Apa singkatan PPKM? Percayalah, pasti Kristus menolong. Saya percaya bahwa sebagian besar jemaat yang tidak dapat hadir pada pagi hari ini tetap mereka boleh melihat Kristus nyata dalam hidup mereka. Bagi mereka yang sakit, saya berdoa dalam nama Yesus, biarlah kiranya kekuatan Tuhan, kesehatan Tuhan, dan kesembuhan Tuhan menjadi milik kepunyaan kalian dalam nama Yesus. Pagi hari ini saya mau share firman Tuhan. Ayat ini mungkin sudah tidak asing lagi, tetapi ada sesuatu yang ingin Bapak atau saya sampaikan buat kita melalui pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-34. Judul perikop di sana adalah hal kekhawatiran. Pagi hari ini saya mau share apa sebenarnya sumber kekhawatiran dan bagaimana kita menghadapi kekhawatiran itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, secara manusia ketakutan dan kekhawatiran itu adalah hal yang sangat wajar. Tetapi saya mau beritahukan kepada saudara, Bapa kita di dalam Yesus Kristus tidak menginginkan saudara hidup di dalam kewajaran. Bapa kita di dalam Yesus Kristus, saudara mau hidup di dalam damai sejahteranya Tuhan. Haleluya. Amin. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita lihat pembacaan firman Tuhan dimulai ayat yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpul bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja, sehasta itu cuma sejengkal, pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan berterlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dari ayat ini saudara yang terkasih, Tuhan memberitahukan kepada saudara supaya saudara jangan khawatir. Jadi kekhawatiran itu bukanlah sesuatu yang wajar bagi setiap kita, warga kerajaan surga, bagi setiap kita anak-anak Tuhan.
Kalau saudara pun terkasih baca Alkitab, maka di Alkitab itu tertulis jangan takut, jangan khawatir, dan sinonimnya saudara 365 kali. Dengan kata lain saudara, setiap hari Tuhan sedang memberitahukan kepada saudara untuk mengingatkan kepada saudara dan saya bahwa rasa takut dan khawatir itu adalah sesuatu yang tidak wajar bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Jadi setiap engkau buka mata ketika engkau bangun pagi, Tuhan langsung bilang begini, jangan khawatir anakku. 365 kali. Saudara, 1 tahun itu 364 setengah hari di bulan menjadi 365 kali. Jadi dengan kata lain, ketakutan, kekhawatiran, dan sinonimnya, saudara yang terkasih, itu adalah sesuatu yang tidak wajar bagi setiap kita warga kerajaan surga, bagi setiap kita anak-anak Bapa dari surga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan melihat dari ayat yang kita baca, apa sih sumber kekhawatiran itu? Apa sebenarnya sumber kekhawatiran? Coba kita kembali ke ayat pertama, ayat yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, perhatikan. Karena itu aku berkata kepadamu. Karena itu menunjukkan apa? Karena itu menunjukkan kalimat di atasnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir. Jadi penyebab saudara terkasih, saudara dan saya khawatir, sumber kekhawatiran itu terdapat di ayat 19 sampai ayat yang ke-24. Coba lihat. Matius pasal 6 ayat 19 sampai ayat 24. Kita bahas bentar. Saya usahakan jam 9 kita selesai. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi nyengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga nyengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, apa saudaraku? Di situ juga hatimu berada. Karena di mana hartamu berada, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hal yang pertama yang membuat saudara terkasih kita hidup di dalam kekhawatiran adalah apa? Iya. Masalah apa? Masalah harta. Masalah harta. Yang dimana saudara terkasih, kalau ayat selanjutnya dalam ayat 25 dikatakan apa yang kau makan, minum, dan pakai, saudara terkasih di dalam Tuhan. Saudara terkasih, hal yang pertama yang membuat saudara dan saya seringkali hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran, tidak hidup tinggal dalam damai sejahtera, adalah oleh karena harta. Karena jelas dikatakan di sana, di mana hatimu berada, di situ juga di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaannya, hatimu atau hartamu ada di mana sekarang? Hartamu ada di mana sekarang? Karena di mana hartamu berada, disitulah hatimu. Pertanyaannya saudaraku, hartamu sekarang ada di mana? Di mana? Di bank, itu uang. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jelas tadi ayat sebelumnya, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Karena apa? Ngengat dan karat akan merusaknya, pencuri akan mencurinya. Artinya saudara yang terkasih, harta saudara yang saudara dapat, yang saudara kumpulkan di bumi ini, satu saat bisa hilang enggak? Bisa rusak enggak? Bisa diambil tidak? Bisa rusak, bisa hilang, dan bisa diambil orang. Dan itu seringkali membuat kita menjadi apa? Kecewa, sakit hati, dan lain sebagainya. Sakitnya tuh di sini, di dalam kantongku.
Hatinya tuh di sini, di dalam hatiku, ya dah. Kenapa? Karena sesuatu yang kau anggap berharga sedang diambil, dicuri, dirusak, dan lain sebagainya. Saudara yang terkasih, inilah yang salah satu yang membuat kita hidup di dalam kekhawatiran, yaitu karena engkau sedang mengumpulkan sesuatu yang dapat rusak, hilang, dan mudah dicuri oleh orang yang ada di sekitar dan di sekeliling kita. Apa harta yang termahal dalam hidup saudara dan saya? Ada yang tahu? Apa jajan-jajan? Kamu kan penguasa di sini. Apa? Apa? Iya. Harta yang termahal kita nyawa. Oleh karena itu, saudaraku, kita akan melakukan apapun untuk bisa mempertahankan nyawa kita. Iya apa ya? Iya apa ya? Saudaraku terkasih. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau saudara menganggap bahwa nyawamu adalah hal yang termahal di dalam hidupmu, nyawa saudara atau jiwa saudara, saya mengatakan saudara akan tetap tinggal dalam ketakutan dan kekhawatiran. Karena kalau saudara demam sedikit langsung pikirannya corona, sesak sedikit langsung pikirannya apa? Corona. Iya apa ya? Gejala-gejala flu langsung saudara pikirannya udah mulai panik. Kepanikan saudara yang terkasih itu membuat orang saudaraku melakukan hal-hal yang konyol, menimbun banyak hal yang tidak baik. Saya berharap bahwa jemaat di tempat ini tidak melakukan demikian, tidak menimbun oksigen, dan tidak perlu saudara yang terkasih dalam Tuhan, saudara menimbun sesuatu yang tidak saudara butuhkan. Itu susu beruang sempat apa? Susu beruang itu habis stoknya, sampai kalau di online itu sampai ada yang jual 600-500 ribu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kenapa? Katanya bisa menyerang COVID, karena COVID-nya bingung. Susunya katanya susu beruang, tapi susu sapi. Gambarnya gambar beruang, tapi lagunya apa? Ular naga. Jadi COVID-nya bingung. Banyak lagi yang lain. Oh, Heri untung bilang gini, untung Pak nggak dibilang. Saudara kasih, kalau bikin alat untuk membunuh virus COVID di dalam tenggorokan kita, paklah rokok jauh. Wah, kalau enggak rokok jauh tambah mahal ini Pak. Atau rokok surya tambah mahal Pak. Untung nggak dibilang begitu. Saya berdoa bahwa saudara dan saya tidak ikut-ikutan seperti itu. Ya Pak ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau bilang kayak gini, harta yang sebesar sebenarnya yang paling mahal bukanlah nyawa saudara kalau saudara mengerti. Tapi harta yang terbesar dalam hidup saudara adalah Yesus yang hidup dan tinggal di dalam engkau. Kalau engkau mengerti saudara yang terkasih dalam Tuhan, engkau sadar siapa Yesus dalam hidupmu, engkau tidak akan hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Ya Pak ya. Saya selalu bilang begini. Kekristenan ini bukan sedang menjalani kehidupan ilahi, bukan. Saudara dan saya bukan sedang melakukan perjalanan ilahi untuk menuju surga, bukan. Itu konsep agamawi. Kekristenan tidak mengajar demikian. Kekristenan mengajar kita. Kekristenan itu adalah, saya mau bilang, yaitu Yesus yang hidup di dalam hidup kita sedang menjalani kehidupan insani. Ada men? Jadi Yesus yang ilahi itu, dia tinggal di dalam hidup kita. Galatia pasal 2 ayat 19, coba lihat. Galatia pasal 2 ayat 19, sebelum kita lanjutkan. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, ayat 20, ini dia. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan siapa? Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Jadi saudara yang terkasih, kekristenan itu berbicara tentang apa? Yesus yang ilahi sedang menjalani kehidupan insani melalui siapa? Melalui saudara dan saya. Oleh karena itu saudara yang terkasih, dia bilang, janganlah kumpulkan hartamu di surga, tapi kumpulkanlah harta di bumi. Benar atau salah? Yang benar gimana? Janganlah kau mengumpulkan hartamu di bumi, tapi kumpulkanlah hartamu di surga. Berapa banyak kita saudara berpikir mengumpulkan harta di surga seperti apa? Saudara dan saya mengumpulkan harta di bumi, iya Pak ya?
Aku berbuat baik supaya aku punya harta di surga. Aku beribadah baca firman Tuhan supaya aku punya harta di surga. Aku melayani supaya aku punya harta di surga. Aku memberikan persembahan mendukung pekerjaan Tuhan supaya aku mengumpulkan harta di surga. Itu konsep agamawi. Jadi kita berpikir, saudara, mengumpulkan harta di surga itu seperti saudara mengumpulkan harta di bumi. Tidak seperti itu. Mengumpulkan harta di surga bukan saudara melakukan perbuatan baik untuk mendapatkan sesuatu nanti di sana. Tidak. Mengumpulkan harta di surga itu sekarang, hidupmu yang sekarang. Bagaimana? Yaitu kau menyadari bahwa Yesus sedang hidup di dalam hidupmu. Itulah artinya kau sedang mengumpulkan harta di surga. Engkau menyadari setiap hari bahwa Yesus ada tinggal dalam hidupmu. Itu harta saudara. Kalau saudara sadar bahwa Yesus hidup dan tinggal di dalam hidupmu, bukankah itu harta yang terbesar? Saya mau bilang saudaraku, surga tidak akan menjadi surga kalau Yesus tidak ada di sana. Bukan amin? Saya mau bilang neraka akan berubah jadi surga kalau Yesus ada di sana. Ada amin? Jadi harta yang terbesar, saudara terkasih dalam Tuhan, bukan surganya, tapi harta yang terbesar adalah Yesus yang hidup di dalam hidup kita. Makanya dia bilang, saudara yang terkasih, di mana hartamu, di situ hatimu. Saudara yang terkasih, di mana hartamu? Di sini. Bilang hartamu ada di sini. Haleluya. Caranya saudara yang terkasih, ingat dan sadarkanlah dirimu setiap hari bahwa Yesus hidup di dalam hatimu. Haleluya. Amin. Itulah yang disebut dengan Immanuel, Tuhan beserta kita. Ketika kau menghadapi masalah, ketika kau menghadapi kesulitan, ketika kau menghadapi penyakit, apalagi seperti dalam pandemi ini, saudara terkasih sebagai gereja Tuhan, sebenarnya yang harus saudara bangun kesadaran adalah bukan tentang masalahnya, bukan tentang persoalannya, bukan tentang kesulitannya, tapi bangun kesadaran bahwa Yesus ada di dalam hidupmu, yang dimana Yesus sedang berjalan bersama-sama dengan engkau untuk menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi. Ada amin? Haleluya. Yesus yang ada bersamamu, saudara terkasih, adalah Kristus Tuhan. Ketika kau menghadapi penyakit, ingatlah bahwa Yesus ada hidup di dalam hidupmu. Dan Yesus yang kita sembah di dalam kitab Injil menjelaskan Yesus kita itu tidak pernah sakit-sakitan. Ya Pak ya? Boleh ada sakit penyakit, boleh saudara kena virus, tapi yang saudara perlu bangun kesadaran bukan virusnya dan manifestasi virus corona yang hadir dalam tubuh kita, tapi bangunlah kesadaran tentang Kristus yang hidup di dalam diri saudara dan saya. Ada amin? Sehingga artinya bukan berarti saudara tidak perlu berubah, saudara tetap berubah, tapi tetap bangun kesadaran. Itu adalah merupakan jalan yang saudara lakukan bersama-sama dengan Kristus untuk mendapat dan memperoleh kesembuhan daripada Tuhan. Amin. Jadi kita nggak dalam ketakutan nanti kita gini mana, nanti bentar lagi mati, ada segala macam. Allah Tuhan tolonglah. 3 hari yang lalu keluarga ada yang kena. Terus aku bilang siap-siap mau mati, aku bilang. Minta doang dan siap-siap mau mati. Kenapa saya bilang gitu? Saya bilang ini, loh, kamu saban hari ku dengar kau kesaksian tentang surga. Surga itu indah, surga itu mulia. Benar benar? Iya Pak ya. Lantainya saja dari kita punya emas sedikit aja, jalannya kadang-kadang sudah berbeda. Ada sedikit dari gini. Sekarang tahu. Walaupun kalau pakai kalung sudah. Apalagi kalau kita orang Batak, inang-inang orang Batak. Kalau ke pesta, kuning semua. Ini dijaga nih. Oh ya, coba semua dia pernah pakai emas. Sesuatu yang bangga. Nggak salah saudara punya emas. Tapi saudara bayangkan, saudara punya emas sedikit aja rasanya aja. Apalagi di surga. Lantainya dari mana? Wow, saudara bisa emas. Di sini saudara masing-masing emas. Nah saya bilang begini sama dia,
Ketika aku bilang, sudah lagi matilah kau. Langsung dia ngomel-ngomel, ngoceh-ngoceh sama saya. Saya bilang kayak gini. Berarti yang kau saksikan, yang kau omongkan selama ini bohong. Sebenarnya kau bilang sama saya puji Tuhan. Kenapa? Bentar lagi kau masuk surga. Benar gak? Halo? Sekarang ada tiket untuk masuk surga. Banyak gereja Tuhan yang takut. Siapa yang mau biar aku kasih? Bilang tuh surga mulia. Giliran dapat tiket, saudara tak mau. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, akhirnya saya doakan dia. Doa saya bilang begini, saya berdoa bukan minta kesembuhan daripada Tuhan. Saya pakai otoritas saya di dalam Tuhan Yesus. Saya sedang, jadi saya selalu bayangkan kayak gini, bahwa aku sedang berkata-kata sebagaimana Yesus sedang berkata-kata melalui diri saya. Amin. Dan saya berdoa dalam nama Yesus. Engkau menjadi kuat, engkau menjadi sembuh. Makanan dan minuman dan bahkan obat-obat yang konsumsi itu akan membawa imun tubuhmu semakin lebih kuat dan semakin lebih kuat lagi. Dalam nama Yesus, tidurlah dalam damai sejahtera. Haleluya, amin. Kalau kau besok tak bangun berarti kau di surga. Oh ini baru minta kayak gituan. Saya hanya bercanda. Di keluarga aku, soal kalau bicara tentang kami kematian itu bukan sebuah kutuk, bukan. Ya, tapi kalau kami bicara tentang soal kematian itu adalah merupakan jembatan emas bagi kami. Amin. Jadi kami nggak takut bicara tentang soal kematian. Kapanpun kita mati, puji Tuhan. Kenapa? Ketemu Bapak di surga. Kalau kena COVID, gara-gara COVID saudara mati, puji Tuhan. Tapi jangan nantang COVID juga. Itu maksud saya. Ngerti dah, ya? Tapi kalaupun misal kena, ya saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingat, bangun kesadaran bahwa Kristus Yesus ada hidup di dalam tubuh. Amin. Jika saya percaya orang yang beriman akan memiliki imun yang kuat. Jagalah iman dan imun saudara. Saya ulangi lagi pernyataan Cicencen, penguasa kota Metro, yang bilang kayak gini, orang yang takut COVID itu apa saudara? Dia jaga jarak. Tapi orang yang takut Tuhan, dia akan mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Ya Pak ya? Orang yang takut apa? Takut COVID, dia pakai masker. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang menjaga perkataan atau mulutnya, begitu. Orang yang takut COVID, saudaraku, mencuci tangan pakai sabun dan lain sebagainya, sedangkan orang yang takut akan Tuhan memakai tangannya untuk melayani Tuhan. Orang yang takut Tuhan, kalau takut COVID, dia divaksin. Besok ada vaksin ya, yang belum vaksin tolong divaksin. Ya, ini gelombang yang kedua untuk vaksin yang pertama. Saudara yang terkasih, orang takut COVID, dia selalu divaksin. Sedangkan orang yang takut akan Tuhan akan memaksin hati dan pikirannya dengan firman Tuhan. Amin. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mengajak setiap saudara, janganlah kamu khawatir. Sumber kekhawatiran adalah takut akan, sumber ketakutan adalah saudara mengumpulkan harta di mana? Siapa harta saudara sesungguhnya? Apakah harta yang ada dalam dunia ini atau harta yang di surga yang saat ini ada dalam hati saudara dan saya? Kita kembali ke Matius pasal yang ke-20 tadi, 20 berapa tadi? Matius pasal 6 ayat 20, terus ayat yang ke-21, terus 22. Perhatikan, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Terus, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Terus, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Coba lihat ayat yang ke-22. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. 23. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu.
Saudara yang terkasih, ada kata mata di situ diulang 2 kali. Mata saudaraku menentukan gelap atau terangnya hidup saudara. Ya apa ya? Kalau matamu gelap, saudara terkasih, matamu jahat, maka gelaplah kehidupan. Tapi kalau mata saudara baik, maka terangnya, maka seluruh kehidupan kamu akan menjadi baik. Kalau kita bicara mata itu bicara tentang apa sih? Bicara tentang penglihatan. Bicara tentang visi saudara. Saudara yang terkasih, atau itu berbicara tentang fokus saudara, atau tentang apa yang kau yakini dan kau percayai. Mata saudara, keyakinan saudara, fokus saudara, itu akan menentukan kehidupan saudara dan saya. Kalau keyakinan saudara salah atau fokus saudara salah, maka saudara akan hidup dalam ketakutan dan hidup di dalam kekhawatiran. Ayat yang ke-24 menjelaskan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada 2 tuan yang diperhadapkan kepada kita. Yang pertama adalah Mammon, dan yang kedua adalah Tuhan. Saudara yang terkasih, kemana hati, kemana mata saudara sedang fokus? Kemana hati saudara sedang fokus? Kepada Mammon atau kepada Tuhan? Saudara tidak bisa menyembah 2 tuhan. Saudara harus pilih salah satunya, Tuhan atau Mammon. Pilihan saudara menentukan kegelapan atau terang yang akan kau jalani dalam hidupmu. Tapi saya berdoa setiap saudara dan saya sebagai gereja Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, biarlah setiap kita menjadikan Tuhan menjadi Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-10 bilang ini, akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Uangnya nggak salah. Yang salah apanya? Cinta saudara, perhatian saudara, fokus saudara. Dan itulah yang akan menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran. Jadi, saudara yang terkasih, apa yang menjadi penyebab ketakutan dan kekhawatiran? Yang pertama adalah harta. Di mana harta saudara tahu? Yang kedua, saudara yang terkasih, yang menimbulkan kekhawatiran adalah siapa yang menjadi tuan dalam hidupmu? Tuhan atau Mammon? Kalau kau jadikan Tuhan menjadi tuan dalam hidupmu, saya yakin damai sejahtera Tuhan akan terus memimpin saudara dan saya di dalam situasi dan kondisi apapun. Oleh karena itu Yesus bilang begini, bagaimana caranya saudara dan saya bisa menghadapi rasa ketakutan dan kekhawatiran itu? Perhatikan ayat yang ke-33. Perhatikan ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Garis bawahi kata carilah dahulu. Artinya apa? Apa yang menjadi fokus saudara dalam hidupmu? Apa yang menjadi prioritas saudara dalam hidupmu? Apa yang menjadi pilihan utama dalam hidup saudara dan saya? Itu akan menentukan saudara dan saya hidup sebagai manusia kebanyakan atau hidup sebagai manusia yang berada dalam damai sejahteranya Tuhan. Kalau kerinduan Bapa atas hidup saudara dan saya, Tuhan mau saudara menjadikan kerajaan Allah dan kebenarannya itu menjadi prioritas hidup kita. Amin. Carilah dahulu, artinya jadikanlah kerajaan Allah dan kebenarannya menjadi prioritas di dalam hidup saudara dan saya, yang menjadi fokus hidup saudara dan saya setiap hari. Saudara yang terkasih, carilah dahulu kerajaan. Apa yang disebut kerajaan Allah? Kebenaran. Terus kebenaran itu apa? Kerajaan Allah dibolak-balik jadi. Kerajaan Allah itu bicara tentang apa, saudara? Pemerintahan Tuhan, pimpinan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Apa yang saudara lakukan dan saudara kerjakan ketika kau bangun tidur? Apa yang saudara perbuat ketika kau menghadapi masalah, persoalan, kesulitan?
Apakah engkau mencari kerajaan Allah, pemerintahan Tuhan, pimpinan Tuhan, kehendak Tuhan atas hidupmu di dalam situasi yang sedang saudara hadapi? Itu menjadi pertanyaan besar yang perlu kita hadapi, yang perlu kita tanyakan dalam hidup kita. Apakah saudara dan saya sungguh-sungguh sudah menjadikan Tuhan menjadi prioritas dalam hidupmu? Apakah saudara dan saya sudah menjadikan kerajaan Allah, pemerintahan Allah, pimpinan Tuhan, kehendak Tuhan di dalam setiap aspek hidupmu? Apakah saudara pernah bertanya kepada apa kehendakmu Tuhan di dalam situasi dan kondisi seperti saat ini? Ketika saya tetap berketetapan untuk kita tetap ibadah, ada beberapa pertentangan dalam hati saya. Kita tutup dulu ibadah atau kita tetap jalan ibadah. Sampai ada beberapa teman gereja di kota kita ini tanya sama saya, kenapa kok tanya sama saya? Ibadah atau tidak? Gitu. Pokoknya kalau ada apa-apa saya harus tanya Pak Yus. Terus kalau Pak Yus bilang tutup, kalau enggak. Oh, ini pula kamu bilang. Terus ketika dia tanya kayak gitu, saya, Tuhan, kehendakmu apa dalam situasi kondisi seperti saat ini? Terus saya buka ada beberapa aturan pemerintah. Boleh tidak ditutupkan, dianjurkan ibadah di rumah. Kalaupun beribadah sekitar 25%. Kan gitu ya, puji Tuhan lah. Kalau umpamanya datang PPS, saya bilang ini pas sekitar 25% ini. Itu dia ngadir. Nah, saudara kita kasih, saya bilang kayak gini. Akhirnya saya ngomong kayak gini. Itu akhirnya keputusan yang saya ambil. Akhirnya kita tak ibadah depan. Penguasa kota Metro udah bilang, Pak Yusuf, kita gimana, tutup atau tetap ibadah? Saya bilang kami tetap ibadah. Ya sudah, kalau gitu pun kami ikut ibadah lah Pak. Dia bilang, ngerti tidak saudara? Maksud saya kayak gini. Di dalam situasi dan kondisi apa, saudara kita terkasih dalam Tuhan, coba cari dulu pemerintahan Tuhan, pimpinan Tuhan, apa kehendak Tuhan dalam situasi yang sedang kita hadapi. Percayalah saudara kita terkasih, kalau kau mendahulukan itu, maka damai sejahtera Tuhan, pimpinan Tuhan, tuntunan Tuhan, dan manifestasi kuasa daripada kerajaan Allah itu akan memampukan kita untuk mengambil keputusan yang telah kita ambil. Ada men? Yang kedua, saya katakan adalah kerajaan Allah. Yang kedua adalah kebenarannya. Apa kebenarannya, saudara? Apa kebenarannya? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenarannya apa, saudara? Kebenarannya seperti yang saya katakan tadi. Kebenaran adalah bahwa saudara dan saya di dalam Kristus Yesus adalah anak-anak Tuhan. Amin. Ini kebenaran yang harus saudara pahami. Bahwa kebenaran di sini bukan mencari saudara baca firman Tuhan, terus saudara mulai, bukan itu maksudnya, saudara. Tapi kebenaran di sini adalah identitas saudara di dalam Kristus itu siapa? Itu yang harus kita ngerti. Kebenaran yang ada di dalam identitas saudara dan saya dalam Kristus Yesus itu tercantum di dalam Roma pasal 8 ayat 1 dan 2. Ini kebenarannya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Terus yang kedua, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara terkasih dalam kebenarannya, identitas saudara dan saya di mata Tuhan adalah sebagai orang benar, adalah sebagai orang kudusnya Tuhan. Kebenarannya saudara terkasih, Yesus hidup dan tinggal di dalam kita. Amin. Maka apa yang ada di dalam Yesus itu menjadi bagian kita, enggak? Itu menjadi bagian kita. Ini kebenaran yang harus saudara pahami dan kenali siapa saudara dan saya. Saudara adalah orang benar dan juga orang kudus. Dan saudara bukanlah orang yang berada di bawah penghukuman ataupun berada di bawah kutuk. Saudara adalah pribadi-pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Saya mau tanya, siapa di sini orang kudus? Kalau mengangkat tangan. Ada yang bingung. Mau angkat
siapa di sini disebut sebagai manusia, tolong angkat tangan. Yang manusia loh angkat tangan, yang enggak manusia jangan angkat tangan. Oh, kenapa saudara mau angkat tangan? Kenapa saudara disebut sebagai manusia? Karena saudara bisa melakukan perbuatan manusia atau karena saudara lahir sebagai manusia? Pak Tarigan? Iya. Ngerti enggak? Kita ini disebut sebagai manusia karena kita lahir sebagai, bukan karena saudara bisa melakukan perbuatan manusia. Karena monyet pun bisa melakukan perbuatan manusia, robot pun bisa melakukan perbuatan manusia. Iya apa ya? Apa mereka disebut manusia? Tidak. Kita disebut manusia karena kita lahir sebagai manusia. Walaupun mungkin seringkali kita tidak dapat berfungsi sebagai manusia. Ada orang yang lahir lumpuh, nggak bisa berbuat apa-apa, sampai besar dia, sampai remaja, tetap dimandiin, dipakai bajunya sama oleh bapaknya sama mamanya. Tetap manusia enggak? Kenapa disebut manusia? Karena dia harus sebagai manusia. Saya mau tanya saudara terkasih, bukankah setiap kita yang percaya Yesus, bahwa orang yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, adalah orang yang sudah dilahirkan kembali dalam Yesus? Kita kan sudah disebut sebagai orang yang lahir baru. Saudara sebut sebagai orang benar bukan karena perbuatan benar saudara. Saudara sebut orang benar karena saudara lahir dari Allah yang benar. Kuduslah kamu sebab aku. Itu bukan sebuah syarat, tapi itu sebuah pernyataan, sebuah janji yang Allah berikan. Demikian seperti saya bilang ini sama si JJ. Ini anak saya JJ, kau di Batak karena aku bapakmu Batak. Pas JJ ini nggak tahu bahasa Batak, jadi ditinggal dia. Tinggal jempung bunyi dong. Ada marga bunyi. Orang Batak tapi dia ngerti bahasa Batak, nggak ngerti bahasa Kawartorong bahasa Batak, nggak ngerti ada istiadat Batak. Tapi kenapa dia disebut Batak? Kenapa? Jadi kuduslah kamu sebab aku kudus. Batak kau JJ karena aku bapakku Batak. Ngerti enggak? Jadi kekudusan saudara bukan saudara karena bisa berbuat kudus, bukan. Saudara disebut sebagai orang kudus karena Bapa kita di surga adalah Bapa yang kudus. Amin. Ini kebenaran yang harus saudara ngerti dan saudara tahu. Orang bilang gini, syarat untuk sebagai diberkati harus saudara harus berkenan. Orang yang berkenan harus hidup kudus. Oh haleluya, bahwa setiap kita adalah orang yang layak pantas untuk diberkati Tuhan. Karena saudara saya adalah orang yang diperkenan oleh Tuhan. Amin. Karena saudara orang kudus dan orang benarnya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah, cuman orang langsung lompat dalam Matius pasal 36 ayat 33 tadi. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudaraku, semua akan ditambahkan ini, banyak orang berpikir itu berkat, bukan, itu bonus. Itu bonus. Berkatnya apa saudara? Berkat yang saudara dapat ketika kau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Berkatnya adalah engkau mengalami pengalaman-pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan setiap hari. Dan pengenalanmu akan Tuhan akan semakin jauh dan semakin lebih dalam. Itu berkat dari orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Bonusnya apa? Maka semuanya itu akan ditambahkan. Makan, minum, pakaian saudara dan hal yang lainnya, itu bonus yang akan Tuhan tambahkan. Bukan sesuatu yang saudara kejar, bukan sesuatu yang saudara peroleh, tapi itu sesuatu yang Tuhan hadiahkan kepada saudara dan saya. Itu yang disebut dengan pemurahan Tuhan. Jadi bagi kita sebagai orang-orang percaya, dunia ini bukan sesuatu yang saudara kejar, tapi dunia ini adalah sesuatu yang Tuhan berikan kepada saudara ketika saudara dan saya hidup di dalam kerajaan Allah dan kebenaran. Sebagai ayat terakhir, perhatikan Roma pasal 4 ayat yang ke-13. Roma pasal 4 ayat yang ke-13. Sama-sama kita baca 3-2 ya. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tapi karena kebenaran berdasarkan iman. Saudara yang terkasih, bahwa ia akan memiliki dunia bukan oleh karena hukum, tapi oleh karena kebenaran berdasarkan iman. Artinya saudara, dunia ini bukanlah sesuatu yang harus saudara kejar,
Dan pakai istilah dari saudara terkasih, saudara tidak perlu sibuk mengumpulkan harta di muka bumi ini. Bukan berarti saudara tidak perlu bekerja, bukan berarti saudara tidak pernah punya tabungan, karena segala sesuatunya butuh uang. Ngerti tidak? Tapi maksudnya di sini saudara terkasih, jangan saudara menginvestasikan seluruh hidupmu hanya ingin mendapatkan dunia ini. Yang Tuhan mau saudara terkasih, investasikanlah seluruh keberadaan saudara, hidup saudara kepada kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka dunia ini akan saudara miliki, atau dunia ini akan mendatangi saudara. Karena dunia ini diberikan kepada saudara bukan karena usaha saudara, tapi oleh karena pemurahan Tuhan buat saudara dan saya. Biarlah setiap saudara dan saya sebagai gereja Tuhan tidak hidup lagi dalam kekhawatiran, tapi hidup di dalam damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan. Sebab apa? Sebab Tuhan yang memerintah, Tuhan yang berkuasa, itu ada hidup tinggal di dalam hidup kita yang sedang menjalani kehidupan insaninya melalui saudara dan saya. Dan biarlah setiap kita yang hidup di dalam Tuhan terus menjadikan kerajaan Allah, pimpinan Tuhan, kehendak Tuhan menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Dan yang kedua, saudara kita terkasih, tetaplah terus hidup di dalam kebenaran, yaitu identitas yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Segala pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran, puja dan puji bagi Bapa di surga dalam nama Yesus yang sudah hadir memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhir. Dan kami juga terus berdoa bagi bangsa, negara, kota serta para pemimpin kami. Biar kiranya damai sejahtera, sukacita yang melampaui segala akal serta hikmat itu memerintah di atasnya. Kami juga berdoa buat Taman Palang di mana kami beribadah. Kiranya Tuhan juga memberkati lingkungan yang ada di sekitarnya. Berkati kolam renang ini, berkati Ibu Cen-Cen dan orang-orang yang bekerja bersama dengan dia. Hikmat-Mu memampukan dia untuk mengelola apa yang sudah Tuhan percayakan kepada mereka. Kami juga berdoa buat seluruh rekan-rekan dan teman-teman kami serta jemaat yang lain dapat hadir bersama dengan kami. Oleh karena banyak alasan, biar kira tangan Tuhan yang kuat, lengan Allah yang perkasa dan penuh dengan kemurahan itu terkedang atas mereka.
memberkati setiap mereka, menguatkan setiap mereka, menyembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Sehingga di dalam pertemuan-pertemuan ibadah kami boleh kembali bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini, baik itu ulang tahun kelahiran maupun pernikahan. Kiranya Tuhan memberkati mereka dan melimpahi segala yang baik yang mereka butuhkan, baik secara rohani, jasmani maupun secara materi. Kami bersyukur kepadamu dan setiap kami yang sudah mengambil bagian dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kami. Engkau yang membawa kami menikmati dan mengalami pengalaman-pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Dan sebentar kami mau pulang, kami mohonkan berkat-Mu atas setiap kami. Mari Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati, melindungi, menjagai, bahkan yang menyertai keluar dan masuk kita. Tuhanlah yang membuat kita berhasil dan beruntung dalam segala usaha pekerjaan, pelayanan, pendidikan, rumah tangga, dan juga dalam rencana-rencana kita ke depan. Tuhanlah yang menjauhkan dan melepaskan kita dari segala mara bahaya dan juga dari segala kedahsyatan malam. Damai, sejahtera, sukacita yang melampaui segala kali itu terus memerintah atas hati dan pikiran kita. Darah Yesus menutup bungkus dan menutupi kita serta para malaikat Tuhan berkemari seliling kita, menjagai, mengawali, bahkan turut membantu dan melayani kita. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang percaya dan sudah diberkati oleh Tuhan. Bersama saya katakan, amin. Selamat pagi.